Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Nah, kali ini kita membahas misteri hantu pastur kepala buntung. Pernahkah kawan-kawan mendengar istilah hantu jeruk purut atau hantu pastur kepala buntung? Kalau iya, berarti kawan adalah orang yang lahir di era tahun 1990-an ke atas. Karena hantu jeruk purut ini sempat booming di tahun 2000-an melalui cerita yang diangkat ke layar lebar pada tahun 2006. Kalau 2006 berarti aku sendiri masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Lalu, bagaimana cerita misteri tentang adanya hantu jeruk purut yang sebenarnya? Apakah cerita tersebut nyata atau hanya mitos belaka? Bagi kawan-kawan yang penasaran, ditonton sampai habis ya. 3, 2, 1, cekidot! Seperti yang diketahui banyak orang, sosok hantu penunggu jeruk purut ini yang paling terkenal dan legendaris adalah sosok hantu pastur tanpa kepala. Sosok hantu yang satu ini digambarkan sebagai sosok hantu berjubah hitam yang menggenggam kepalanya sendiri di tangan kanannya. Tak cuma itu, kehadirannya selalu didampingi dengan sosok anjing hitam besar galak yang setia mengikutinya. Sejujurnya, tak ada yang tahu pasti bagaimana sejarah hantu pastur ini. Namun ya, ada legenda yang bilang bahwa ia adalah sosok arwah gentayangan yang salah pulang. Makamnya itu sebenarnya ada di TPU Tanah Kusir, tempat pemakaman orang Kristen lah gitu. Namun ia ini keliru, sehingga berkeliaranlah di makam TPU Jeruk Purut untuk mencari makamnya itu. Ya jelas lah nggak ketemu. Kalau nggak salah pemakaman TPU Jeruk Purut ini tempatnya orang Islam gitu. Pemakamannya umumnya orang Islam. Sedangkan seperti yang aku bilang tadi, pemakaman Kristen itu di TPU Tanah Kusir. Ya bisa juga setan ini kesesat ya. Katanya nih ya, buat yang ingin melihat sosok hantu pastur tanpa kepala ini, konon ia akan muncul di malam Jumat. Tapi ada satu syarat lagi untuk bisa melihat hantu ini. Katanya orang yang ingin uji nyali ini harus datang dengan jumlah yang ganjil. 1 orang, 3 atau 5 orang gitulah. Tapi aku sendiri penasaran, adakah di antara kawan-kawan semua yang pernah coba, terutama kawan-kawan yang tinggal di Jakarta ya? Jangan lupa komen di bawah. Oke, kita next. Ada suatu cerita yang mengatakan bahwa pastur itu mati karena dibunuh. Lalu arwahnya itu bergentayangan. Nah, kenapa ia sampai dibunuh? Alasannya karena telah menghamili salah satu warga sekitar. Konon katanya, dahulu ada seorang anak ustadz yang menjalin hubungan dengan pastur itu. Namun suatu hari terungkap bahwa sang pastur ini telah menghamili anak ustadz tersebut. Si ustadz ini dan para warga yang lainnya tidak terima dong dengan apa yang telah diperbuat sama pastur itu. Karena ketahuan ya kan, pastur ini kan cabut lah gitu, lari dia kan. Warga pun lalu memburu pastur itu dan ujung-ujungnya berhasil menangkapnya. Pastur itu kemudian dibunuh dan kepalanya itu dipenggal. Ada yang menyebutkan tubuh dan kepala pastur tersebut dibuang di tempat yang terpisah. Namun lokasinya itu masih di sekitar Jeruk Purut. Tapi ada pula versi lainnya nih. Versi lainnya bilang bahwa hantu pastur ini sudah ada dari zaman Belanda. Saat itu penduduk pribumi beranggapan bahwa semua orang Belanda adalah penjajah. Pastur yang tidak bisa dibuktikan kalau ia ini bersalah dan telah menjadi WNI pun juga dianggap penjajah. Masih dianggap orang asing lah gitu kan. Alasannya karena pastur itu berpenampilan layaknya seperti orang Belanda. Itu karena baju yang ia kenakan berbeda dengan warga pribumi. Maka warga pun membunuh dan memutilasinya. Begitu pula anjing si pastur itu juga dibunuh. Semua cerita itu dari mulut ke mulut, boleh percaya atau kagak ya.
Nah, mungkin dari kawan-kawan yang lebih tahu soal cerita atau sejarahnya ini, boleh banget komen di bawah ya. Ada suatu cerita menarik nih. Ada dua orang pemuda yang pulang dari suatu acara. Kebetulan di jalan pulang, mereka harus melewati daerah Jeruk Purut. Nah, salah satu pemuda ini meremehkan tentang cerita hantu Jeruk Purut. Nah, ketika melewati daerah Jeruk Purut, tiba-tiba mobil mereka mogok. Nah, diceklah keluar mesinnya, ada apa ini gitu. Dan lampu mobil menyala dengan sendirinya. Ketika mereka memutuskan untuk masuk saja ke dalam mobil, mereka ini melihat penampakan hantu kepala buntung. Langsung cemas, kaget ya kan? Nah, secara tiba-tiba mobil mereka ini bisa menyala kembali. Namun anehnya tidak bisa digas atau nggak bisa dibawa lah gitu. Padahal speedometer mobilnya telah menunjukkan angka maksimal. Nah, setelah hantu itu menghilang, barulah mereka dapat membawa mobil tersebut. Tapi anehnya mobil itu berjalan dengan sangat pelan untuk bisa mencapai rumah mereka. Saking lamanya nih mobil, dibutuhkan waktu sampai fajar menjelang. Barulah mereka ini sampai. Nah, gue tambahin lagi nih, biar durasi video ini di atas 10 menit. Nah, simak. Kan yang namanya pemakaman pasti angker ya kan? Apalagi pemakaman TPU Jeruk Purut yang fenomenal ini. Selain rumor hantu pastur kepala buntung, ternyata di sana terdapat sumur angker yang ada mustikanya. Warga setempat percaya kalau sumur itu sudah ada sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Airnya masih ada dan masih digunakan untuk menyirami makam. Tapi kalau udah maghrib nggak boleh lagi ambil airnya. Lah kenapa kak? Menurut orang sana, sumur tersebut memiliki mustika ular. Dengan adanya benda mistik itu, maka 1 dari 3 sumur tertua di Jeruk Purut itu dipercaya sebagai tempat berkumpulnya ular. Baik ular asli hingga ular jadi-jadian. Makanya tidak boleh ambil air sumur itu sehabis maghrib. Takutnya nanti mengganggu atau terjadi apa-apa gitu. Atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah gitu kan. Nah, selain sumur itu ya kan, di TPU Jeruk Purut ini ada pula pohon kembar. Pohon kembar yang berada di dalam makam ini, saking angkernya seringkali dijadikan tempat uji nyali bagi warga pendatang yang penasaran. Nah, kenapa disebut pohon kembar? Karena ada 2 pohon berdiri berjejer sehingga disebut pohon kembar. Konon ya, menurut kesaksian penjaga makam, pohon kembar ini dihuni oleh sosok kuntilanak kembar. Bukan pohon aja yang kembar, kuntilanaknya juga kembar gitu. Kok bisa kuntilanak kembar sih? Pernah suatu kejadian, seorang ojek online mengantarkan penumpangnya di makan Jeruk Purut. Nah, customer ini ingin diantarkan ke bawah pohon kembar. Tapi kalau menuju ke sana, sulit dilalui sama motor. Karena kuburan ya kan. Nampak si penjaga makam ini, ditanyalah ya kan. Si penjaga makam ini lihat si penumpang ojol itu. Karena si abang ojol ini sempat bertanya arah jalan kepada dirinya. Lalu si penjaga makam ini memberikan arahan rute terdekat. Lalu pergilah nih si abang ojol ini mengantarkan penumpang misterius itu. Nah, tidak berselang lama, ojol ini balik menemui si penjaga makam. Raut muka di driver ojol ini pucat pasi. Dia bilang ya kan, kamu kenapa? Dijawablah sama driver ini sambil gemetaran ya kan. Sambil keluarnya keringat dingin gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu penumpang yang diboncengin tadi sudah tidak ada di belakangnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, itu saja kontenku kali ini. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua, khususnya kawan-kawan yang tinggal di daerah TPU Jeruk Purut ini? Kalau kawan-kawan sendiri pernah mengalami, atau mungkin orang tua kalian sendiri yang pernah ngalamin, atau mungkin teman kalian kayak, atau mungkin pernah kalian dengar kayak gitu, atau mungkin kalian baca artikel yang kalian temui, boleh banget komen di bawah, oke? Siapapun komen di bawah deh pokoknya. Ya. Nah, sekian kontenku kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Kalau kawan-kawan suka dengan kontenku kali ini, jangan lupa kasih like-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya, biar kawan-kawan semua dapat info update video terbaru dari channel aku. Oke?
Nggak tahu harus bilang apa, tapi menurutku ini gimana ya, creepy lah pokoknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.